Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, salah satu hal terpenting dalam beternak adalah bagaimana seorang peternak itu membuat racikan atau formula terkait pakan ternaknya. Baik itu terkait nutrisinya, bahan untuk pembuatan pakan ternaknya, dan tidak kalah pentingnya adalah biaya yang dibutuhkan untuk membuat pakan itu sendiri. Teman-teman semua, kali ini bersama Temanggung Farm akan kita jelaskan formula dari rangsum pakan ternak untuk domba, baik itu domba breeding maupun domba fattening. Membuat konsentrat pakan untuk domba adalah proses yang penting untuk memastikan domba Anda mendapatkan nutrisi yang tepat, tetap sehat, dan produktif. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam membuat konsentrat pakan domba. Yang pertama, teman-teman pilihlah bahan baku yang akan digunakan dalam konsentrat. Bahan-bahan umum yang sering digunakan meliputi jagung, gandum, bungkil kedelai, bungkil kelapa sawit, dan tentunya premix dan mineral. Di video kali ini, saya mau berbagi formula pakan rangsum yang sangat berguna untuk peternak di musim kemarau yang panjang ini. Dalam pembuatan formula ini, serat utama tetap berasal dari rumput atau legum yang masih bisa teman-teman dapati di area sekitaran kandang. Memang, musim kemarau kali ini agak panjang sehingga rumput dan legum di sekitar sulit didapatkan. Penggunaan rumput dan pakan di sekitar kandang berguna agar biaya pakan ternak teman-teman tidak membengkak. Formula pakan kering yang akan saya bikin ini mengandung 17,7% protein kasar. Tentunya akan sangat baik untuk pertumbuhan ternak teman-teman semua. Akikah Al-Baqi, layanan akikah siap saji di Temanggung. Pesan hewan akikah kini sangat mudah. Order pakai HP-mu, pesanan kami antar ke rumah. Akikah Al-Baqi, akikah yang bernilai sedekah. Karena 35% keuntungan akan didonasikan untuk rumah Quran Zabisa. Akikah Al-Baqi, mudah, amanah, dan sesuai syariah. Yang pertama adalah sumber energi. Pada formula kali ini, komposisinya sebesar 50% dari total keseluruhan pakan, di mana terdiri dari 150 kg bekatul halus dan 100 kg folat. Bekatul merupakan sumber vitamin B dan disukai ternak. Kandungan nutrisinya cukup baik, tetapi kandungan serat kasarnya agak tinggi. Sedangkan folat merupakan bahan pakan sumber energi yang berasal dari limbah penggilingan gandum. Yang kedua adalah tambahkan serat pakan berupa jerami kedelai sebesar 60 kg dan kulit kopi sebanyak 20 kg agar kebutuhan serat ternak kita tetap terpenuhi. Jerami kedelai mengandung kadar protein kasar yang rendah dan serat kasar yang tinggi. Limbah kulit kopi belum banyak dimanfaatkan peternak secara optimal. Padahal kulit kopi ini bisa dimanfaatkan sebagai pakan karena kulit kopi mempunyai kecernaan protein sebesar 65%. Teman-teman, kenapa di dalam pakan kering ini tetap saya tambahkan serat? Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kondisi rumput di sekitaran kandang tentunya sangat berkurang, sehingga tetap saya tambahkan serat ini supaya pakan hijauan ternak teman-teman tidak begitu banyak dalam campuran rangsum pakannya. Kemudian kita campurkan bahan yang termasuk bahan sumber protein. Dalam formula pakan kali ini saya berikan 30% protein yang terdiri dari bungkil kedelai kering sebanyak 40 kg, bungkil sawit sebanyak 50 kg, dan DDGS sebanyak 60 kg. DDGS merupakan hasil samping industri penyulingan etanol yang berbahan dasar jagung. Pada proses pembuatan etanol terdapat residu yang diperoleh setelah jagung yang sudah digiling dan difermentasikan. Residu tersebut kemudian dipadatkan dan dikeringkan. Setelahnya, teman-teman jangan lupa tambahkan premix dan mineral agar kandungan nutrisinya sempurna dan seimbang. Setelah semuanya selesai, campurkan bahan-bahan yang telah sesuai dengan formula, aduk terus sehingga benar-benar tercampur. Pastikan pencampuran dilakukan dengan merata
agar nutrisi terdistribusi dengan baik di seluruh konsentrat. Setelah tercampur sempurna dan homogen, maka langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam drum atau tong besar yang kedap udara. Aman dari lalat atau tikus, kemudian tutup rapat agar tidak terkontaminasi dengan udara, sehingga pakan tetap dalam kondisi bagus dan tidak tengik. Dalam pembuatan konsentrat kali ini, saya cantumkan harga pembelian di setiap bahannya, sehingga setelah tercampur akan didapatkan harga konsentrat senilai Rp4.193 per kilogramnya. Berikut formula ramsem pakan ternak yang telah kita buat. Total keseluruhan dari pakan ternak yang kita buat adalah sebanyak 500 kg. Sumber energi sebanyak 50%, sehingga total keseluruhannya adalah 250 kg. Untuk protein tadi saya berikan sebanyak 30%, sehingga total kebutuhannya adalah 150 kg. Serat tambahan sebanyak 20% dari 500 kg, sehingga dibutuhkan serat sebanyak 100 kg. Untuk mineral tidak masuk dalam hitungan ya teman-teman, karena hanya berupa pakan tambahan. 20% serat tambahan itu saya berikan sebagaimana tadi saya utarakan hanya sebagai serat tambahan, karena sumber serat utamanya tetap dari rumput atau hijauan pakan ternak yang berada di sekitaran kandang milik teman-teman semuanya. Untuk ransum pakan kali ini sumber energinya sebesar 50% dari total keseluruhan pakan yang kita buat. Saya bagi bekatul sebanyak 150 kg dan pollard sebanyak 100 kg. Untuk bekatulnya teman-teman, harga saat ini senilai Rp3.000, sehingga total harga yang dibutuhkan untuk pembelian bekatul senilai Rp450.000. Sedangkan untuk pollard kali ini harganya Rp5.000, sehingga total kebutuhannya senilai Rp500.000. Untuk protein kasar dari bekatul ini 13,11% teman-teman. Sedangkan untuk pollard lebih tinggi, yaitu senilai 16,3%. Protein kasar gabungannya kita dapatkan sebesar 3,933 untuk bekatulnya dan 3,26 untuk pollardnya. Bahan sumber proteinnya ini 150 kg dan total biaya sumber protein ini senilai Rp950.000. Untuk serat tambahannya saya berikan sebanyak 20% dari total kebutuhan pakan yang kita bikin, yaitu jerami kedelai sebanyak 60 kg dan kulit kopi sebanyak 20 kg. Teman-teman, harga jerami kedelai saat ini 2.200 per kilonya, sehingga kebutuhannya adalah Rp132.000. Untuk kulit kopi saat ini harganya sangat murah teman-teman, yaitu senilai Rp700 saja, sehingga total kebutuhan dari kulit kopi ini hanya Rp14.000. Protein kasar jerami kedelai ini sebesar 16,6%, sedangkan untuk kulit kopi protein keringnya sangat kecil, yaitu 5,8%, sehingga
teman-teman bisa dilihat untuk protein gabungan dari jerami kedelai ini senilai 1,9% dan untuk kulit kopi hanya 0,2%. Bahan serat tambahannya sebanyak 80 kg dengan total biaya serat tambahan adalah Rp146.000. Untuk vitamin dan mineralnya dalam perhitungannya kita tidak masukkan teman-teman, tetapi dalam perhitungan harga tetap harus kita masukkan agar nantinya teman-teman bisa memperoleh total keseluruhan harga, sehingga nanti teman-teman bisa menghitung berapa rupiah harga per kilonya atau berapa rupiah dari kebutuhan sehari-hari teman-teman. Untuk mineral saat ini harga per kilonya adalah Rp14.000. Karena kebutuhannya sebanyak 2 kilo, maka total harganya Rp28.000. Untuk vitamin dan premik ini memang sedikit mahal, harga per kilonya adalah Rp45.000. Tetapi vitamin atau premik ini hanya dibutuhkan 0,5 kilo di setiap 500 kg. Atau teman-teman membutuhkan vitamin atau premik ini 1 kilo per 1 ton atau 1000 kilo. Bahan mineral dan vitamin ini totalnya 2,5 kg. Total biaya untuk vitamin dan mineral ini Rp50.500. Tropical Garden Resto menyajikan banyak pilihan menu oriental maupun western. Beralamat di Jalan Tegal Temu, Manding, Temanggung, Tropical Garden Resto menawarkan makanan dan minuman yang menggugah selera dengan suara gemericik air dan nuansa alam iklim tropis. Tropical Garden Resto juga menyediakan tempat untuk acara rapat, pertemuan, ataupun seminar dengan pilihan menu prasmanan. Tropical Garden, Plant, Food, Livestock. Untuk kebutuhan protein, kita 30% dari total keseluruhan pakan yang dibuat, yang terdiri dari bungkil sawit sebanyak 50 kg, bungkil kedelai kering sebanyak 40 kg, dan DDGS sebanyak 60 kg. Teman-teman, bungkil sawit kali ini harganya Rp3.200 per kilogramnya, sehingga total kebutuhannya senilai Rp160.000. Sedangkan bungkil kedelai kering sedikit mahal ya teman-teman. Untuk saat ini harganya Rp9.700 per kilonya, sehingga didapatkan total harganya senilai Rp388.000. Untuk DDGS harganya cukup normal, yaitu Rp6.700 per kilonya. Maka teman-teman membutuhkan Rp402.000 dalam pembuatan pakan kali ini. Protein kasar dari bungkil sawit ini tinggi teman-teman, yaitu 16,6%. Sedangkan protein gabungannya nanti didapatkan sebanyak 1,66%. Untuk bungkil kedelai kering, teman-teman gak usah khawatir, karena pakan ini adalah pakan paling istimewa, bisa mencapai 42,7%. Sedangkan nanti untuk protein gabungannya didapatkan 3,42%. Teman-teman, untuk DDGS ini proteinnya sebesar 27,8%. Sedangkan nanti ketika digabungkan akan diperoleh protein gabungannya sebesar 3,34%. Menginjak-injak ini dilakukan hanya untuk pakan lebih padat, sehingga drum yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Untuk ransum pakan ternak kali ini, total harga keseluruhannya sebanyak Rp2.096.000. Sedangkan jumlah pakan yang didapatkan yaitu 500 kg. Sehingga teman-teman bisa membaginya
yaitu Rp2.096.000 dibagi 500 kilo, maka akan didapatkan harga per kilonya sebesar Rp4.193. Sedangkan protein kasarnya secara keseluruhan yang didapatkan adalah 17,7%. Untuk lemak kasarnya teman-teman bisa mendapatkan 4,7%. Sedangkan serat kasarnya teman-teman bisa peroleh sebesar 11,9%. Untuk kebutuhan domba dalam satu hari, untuk domba penggemukan sebanyak 20 kilo teman-teman, rata-rata untuk domba penggemukan ini adalah 20 kilo per ekornya, maka kebutuhannya hanya sekitar 2% dari kebutuhan berat badannya. Maka kebutuhan akan pakan kering ini hanya 400 gram per hari, sehingga jika ditotal teman-teman hanya membutuhkan Rp1.600. Sedangkan untuk domba breeding dengan rata-rata berat dombanya sebesar 30 kilo, maka teman-teman hanya membutuhkan 1% dari berat badannya, sehingga didapatkan 300 gram per harinya. Maka teman-teman hanya membutuhkan pakan kering ini dengan nilai rupiahnya sebanyak Rp1.200 per hari per ekornya. Maka teman-teman, hal ini akan sangat murah sekali ketika teman-teman dengan protein kasar sebesar 17,7%, harganya untuk satu ekor domba fattening dibutuhkan Rp1.600, dan untuk domba breeding dibutuhkan Rp1.200 per harinya. Nah, itu teman-teman semua cara dan formula pembuatan pakan kering, pakan tambahan kering. Jika teman-teman ada saran terkait pembuatan pakan atau mempunyai formula yang lain, silahkan komen di kolom komentar, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.